Waktunya horor. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat mendengarkan para pemirsa yang menonton ya mas. Kalian berada dimanapun, selamat menonton dan selamat mendengar. Pasang kuping kalian baik-baik karena kali ini gue akan membacakan berita. Bukan, tentunya bukan. Karena kali ini gue akan membacakan sebuah cerita horor. Ya, nanti kalian nilai sendirilah horornya apa enggak. Gue nggak tahu karena gue pertama kali membaca ini dan pertama kali ya itulah. Langsung aja ya kawan-kawan. Kita langsung kain kafan hitam. Jadi kalau yang belum tahu pocong ya masa sih gak ada yang tahu pocong ya, mesti tahu lah, nggak perlu gue jelasin ya. Oke, langsung aja kita langsung ke inti dari video ini. Langsung aja, oke. Kain kafan hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetangga meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja dia dengan Pak Budi. Katanya nggak mau nyebut. Gimana sih? Nggak konsisten. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelisir ke rumah bordil. Kelakuannya buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang begitu banyak hingga pun banyak itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjam uang dengan bunga tinggi. Entah kalian mau menyebut rentenir, entah darat, atau apapun terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya menangis minta tolong dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski aku kurang yakin Pak Budi muslim karena aku belum pernah melihatnya sholat. Akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegentaran terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Apa sih? Gemuk kali ya. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kali tidak muat juga, saat itu hidungku mulai mencium bau busuk dan dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih menjadi kain kafan hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Emang ada ya? Kain kafan warna hitam? Emang ada? Kayaknya nggak ada sih. Udahlah, bodo amat. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat ini secara tiba-tiba dan perlahan tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak lalu mengatakan sesuatu dengan bibir kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Anjir, lucu gak sih? Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Budi yang terbuka kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kali dalam sejarah kain pembungkusan mayat menggunakan warna hitam. Fix ini. Masuk azab. Indosiar. Lanjut. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolati. Aku saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin ini.
Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka yang untuk membantu. Aku yang mulai merinding lagi, entah karena dinginnya hujan atau sebab lain. Fix ini dari Pak Budi akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayah. Lah, katanya mau tidur, tadi hujan, lah kok ikut? Pelan lu bocah. Beruntung saat aku kembali ke musola, iringan para pelayat sudah bersiap berangkat. Aku lihat di depan keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Tepat di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. What the hell, meh? Menurut para penggali kuburan berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh untuk menggali lagi. Tidak lama kemudian salah satu lubang kuburan telah siap. Namun cukup untuk mengubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi, dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Anjir, dikerek. Aneh boy. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri. Mandiri banget nah. Tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat mayat Pak Budi yang jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata langsung mengubur Pak Budi. Tali pocongnya emang gak lepas ya? Ya elah mau. Setelah itu dia memimpin doa terakhir sebelum pelayat pergi ke rumah masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi, tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetanggaku menceritakan bahwa mereka ditaungi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahku pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung aku tidak melihatnya. Hanya orang tuaku saja yang diganggunya. Karena setelah kabar itu beredar, keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian aku pergi keluar kota untuk mengunjungi temanku. Aku bercerita padanya perihal Pak Budi. Alasanku menceritakan pada temanku saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul. Ih, kangen lu ya? Dan ini di luar kota, apalagi temanku tidak kenal dengan Pak Budi. Tetapi aku salah. Ya iyalah salah lah. Setelah aku pulang sehari kemudian menelponku, katanya dia dilihatnya hantu yang ciri-cirinya sama persis seperti yang aku gambarkan dalam cerita. Dia sampai nempel di celana. Aku yang tidak mudah percaya sehari kemudian pergi ke rumah temanku yang lain dan rumahku yang lebih jauh. Aku ceritakan semua perihal hantu Pak Budi tetanggaku itu, dan setelah aku pulang besok temanku itu menelpon dan menceritakan hal yang anjing lemai banyak amat. Esoknya temanku yang menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temanku yang pertama.
Aku yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi temanku perempuan yang tinggal di luar negeri. Aku menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapat jawaban ataupun kabar, aku lega karena aku berpikir kedua temanku yang menelponku hanya memimpi. Itu hanya bermimpi horor karena ceritaku. Tetapi saat hari kelima sebuah email masuk dari teman perempuanku itu, dan dalam emailnya ia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh wajib cerita lewat email. Emang Pak Budi punya email? Dalam dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah ia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan bahwa aku yang menceritakan. Aku yang menulis karena aku juga takut bertemu hantu kain kafannya. Dan jika kalian anjing lamai. Lah terus anjing, salam terakhirnya bangsat, kurang aja, dan selamat dihantui. What the fuck man, gue lo malah nyumpain bangke. Udahlah, sekian cerita kali ini, hari ini ya, sekian apalah itulah. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Saya ucapkan terima kasih.